Oke. Nah, sistem operasi mobile sendiri ya pasti digunakan untuk mengatur kinerja device atau perangkat pada perangkat-perangkat mobile gitu ya, handphone, tablet, PDA kalau zaman dulu, smart smart PDA, ya smartphone lah. Terus secara kinerja, secara fungsi, secara proses kurang lebih sama dengan operating system yang ada di perangkat desktop atau PC atau komputer. Nah, cuman kebanyakan fungsi dari mobile device operating system biasanya lebih simpel dibandingkan dengan operating system yang ada di komputer. Karena ya satu, dia diinstal atau di aplikasinya sendiri di perangkat yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan komputer device, dan penggunaannya pun cukup berbeda dibandingkan dengan komputer device. Dan lebih banyak rata-rata fungsi untuk operating system di mobile device itu digunakan untuk mensupport komunikasi, multimedia, update status di sosial media. Ya, beda kan, kalau dengan komputer itu rata-rata komputer dipakai untuk produktivitas. Mostly itu dipakai untuk produktivitas, sedangkan untuk mobile, bukannya mobile tidak digunakan untuk produktivitas, tapi varian kebutuhan masing-masing orang berbeda terhadap penggunaan mobile device. Lompat jauh sekali. Nah, mobile OS sendiri atau operating system di mobile itu sudah dikembangkan sejak tahun 90-an. Tapi berbeda dengan OS yang ada saat ini gitu ya. Tahun 90 handphone masih fiturnya itu sangat minim sekali dibandingkan dengan handphone atau mobile device yang saat ini ada. Ya, tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Di tahun 90 itu fitur-fitur yang dipakai itu ya kebutuhannya hanya untuk telepon, SMS. Kalau sekarang itu SMS, kalian masih ada yang pakai SMS untuk komunikasi? Sudah Validasi jarang. doang paling, Pak. Ya, Ya, kebanyakan OTP. ya, kebanyakan SMS digunakan untuk OTP ya. Ada yang tahu kepanjangan OTP? One time password, Pak. Apa? One time password. Yes, one time password. Dan belum bisa zaman dulu mobile OS itu dipakai untuk connect ke internet gitu ya. Kalau tahun 90 itu masing-masing operating system itu masih standalone. Dia masih ya kalaupun dia punya koneksi ke internet mungkin GPRS gitu ya. Browsernya juga sangat minim sekali untuk kita bisa akses internet, termasuk digunakan untuk browsing dan lain sebagainya. Berbeda dengan zaman sekarang yang mostly handphone kalau nggak terkonek ke internet itu jadi useless, nggak ada gunanya. Setuju nggak? Ada yang handphonenya nggak terkoneksi ke internet saat ini? Kayaknya nggak ada lah ya. Fikri boleh di-mute dulu? Kecuali nanya. Halo, Fikri?
Thank you. Nah, ini sejarah kemunculan dari mobile OS sendiri ya. Itu dimulai dari tahun 94, itu ada IBM, dia membuat operating system yang digunakan untuk PDA, Personal Digital Assistant. Nah, PDA ini juga cikal bakal smartphone sih. Ya, kurang lebih secara fungsi PDA waktu itu digunakan untuk mereplikate produktivitas komputer, tetapi masih sangat minim fitur dibandingkan dengan smartphone sekarang. Dan dikembangkan lanjutannya oleh Palm tahun 96, itu namanya ada Palm OS. Ini kebanyakan di device-device yang produsennya Palm sendiri. Tahun 97 ada EPOC, ini berganti nama menjadi Symbian OS. Nah, ini Symbian OS juga dulu cukup banyak dipakai di device-device seperti Ericsson, Motorola, Nokia. Siemens itu sempat juga pakai Symbian OS. Dan tahun 2000 Ericsson mengembangkan OS dia sendiri, namanya Epoch 32 Release 5, dan ini hanya dipakai oleh Ericsson. Tahun 2001 Nokia mengembangkan sendiri operating system untuk communicator device. Jadi tahu kan communicator device, Nokia Communicator yang kayak ya mini laptop lah. Terus dia juga bikin OS, maksudnya dengan menggunakan platform Symbian juga untuk OS communicator dia. 2002 BlackBerry juga muncul, dia pakai J2ME, ini platformnya Java, dia bikin OS sendiri. Terus Microsoft Windows dia juga punya spesifik OS untuk Pocket, dia nyebutnya Pocket PC ya, itu kurang lebih sama dengan PDA. Dan lain sebagainya, sampai di tahun 2007 itu Apple akhirnya mengeluarkan iPhone dengan operating system iOS. Nah, menurut kalian iOS dengan Android itu lebih dulu mana muncul? iOS, Pak. iOS, Pak. iOS. Android ada yang bisa nebak dia muncul di tahun berapa? 2011 sampai 2010 ya, Pak ya? 2011. Nanti kita muncul tahunnya untuk Android pertama kali muncul, tapi sebetulnya cikal bakalnya Android yang pertama itu ada di HTC tahun 2008. Itu Google membuat ya versi 1 Android, dan hanya dipakai untuk platformnya HTC waktu itu, jadi belum dipakai untuk banyak device, karena Google secara nggak langsung dia itu hanya bekerja sama dengan HTC untuk mengembangkan OS itu dan diinstal di device-device-nya HTC. Nama OS-nya sendiri waktu itu nyebutnya lebih terkenal HTC Dream gitu ya, dan ini platform yang digunakan sudah menggunakan Android. Tahun 2009 itu Intel juga mencoba membuat operating system namanya Moblin OS, dan ini di tahun yang sama dia diserahkan ke Linux Foundation. Saya nggak tahu historinya kenapa ini dari Intel terus diserahkan ke Linux, saya kurang tahu. Mungkin karena Intel nggak mau fokus untuk ngembangin operating system, dia hanya fokus untuk ngembangin chipset atau prosesor, sehingga diserahkan ke Linux Foundation. Banyak sekali OS-OS yang lain dan mungkin sampai
ya umurnya pendek-pendek zaman itu, karena masing-masing provider gitu, masing-masing perusahaan atau company teknologi mencoba untuk mengembangkan, masing-masing mencoba untuk mengembangkan operating system. Ini juga BlackBerry itu pernah jaya dan sangat jaya, dan dia terkenal dengan BlackBerry terkenal dengan apanya? BBM, Pak. Oke, selain dari sisi produknya, kenapa device dia begitu terkenal? Ada lain lagi? Security-nya itu ya, Pak. Iya. Di waktu itu BlackBerry itu sangat eksklusif. Jadi dia itu hanya ya dia mengembangkan platform yang hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama BlackBerry device, dan dia belum bisa di-open dan bahkan nggak mau awalnya untuk terkoneksi dengan device lain, sehingga terkesan eksklusif. Dari sisi eksklusivitas, selain dari sisi eksklusivitasnya, ribet banget ngomongnya, BlackBerry itu juga terkenal dari aspek security-nya, karena environment dia itu closed system, hanya digunakan oleh BlackBerry, sehingga pihak manapun itu tidak bisa menerobos atau memperoleh data, bahkan tidak bisa terkoneksi dengan BlackBerry. Nah, itu yang menyebabkan BlackBerry cukup digemari dan cukup terkenal pada masanya. Dan dari sisi bentuk device-nya sendiri itu sangat mudah penggunaannya dibandingkan dengan handphone-handphone yang lain. Karena dia terkenal dengan ada QWERTY-nya, QWERTY keypad-nya. Jadi sangat mudah sekali penggunaannya. Nah, sampai dengan dia yang terakhir itu BlackBerry 10 kalau nggak salah. Dan di BlackBerry 10 sendiri itu dia udah bisa open connectivity dengan pihak lain. Gitu. Contohnya kalau nggak salah waktu itu BBM bisa diinstal di device selain BlackBerry. Udah semi Android ya, Pak? Sebetulnya nggak semi Android sih. Kalau dari sisi operating system-nya sendiri, dia tetap pakai BlackBerry. Tapi aplikasinya sendiri, aplikasi BBM, BlackBerry Messenger, dia itu bikin versi untuk non-BlackBerry. Jadi dia kayak bikin APK kalau untuk Android gitu ya, di mana di device-device Android bisa nginstal BlackBerry Messenger. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena sebetulnya di masa BlackBerry itu jaya sampai dengan BlackBerry 10 apa BlackBerry 9, Android itu masih cupu lah bisa dibilang. Dan akhirnya lambat laun Android semakin digemari oleh pengguna. Kenapa? Karena pangsa pasarnya Android itu device-device-nya itu harganya cukup bervariatif dari yang harga paling rendah sampai harga paling tinggi. Gitu. Jadi variannya lebih banyak, masing-masing level ekonomi masyarakat itu bisa bisa beli, dan itu yang mengakibatkan Android cukup populer dibandingkan BlackBerry akhirnya. Karena BlackBerry itu cukup terkenal harganya maksudnya. Kalau handphone pada zamannya sebelum Android gitu ya, mungkin harga ratusan ribu, 1 juta itu udah bagus banget lah. 1,5 juta gitu. BlackBerry itu startnya dari harga sekitar 2 juta waktu itu. 2 juta ke atas, dan itu sangat mahal. Meskipun pada akhirnya dia juga mencoba memproduce device yang harganya untuk low atau entry level, harganya lebih murah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tapi di posisi itu Android sudah jauh lebih menguasai pasar, sehingga Android lebih populer dibandingkan dengan BlackBerry. Dan mau nggak mau, karena penggunanya lebih banyak, usernya lebih banyak Android,
Akhirnya BBM membuka kerannya untuk bisa diinstal di platformnya Android. Dan kalau nggak salah, waktu itu dia juga bikin versi untuk iPhone. Meskipun iPhone sendiri sebetulnya juga dia juga punya 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 media komunikasi sendiri gitu untuk messengernya. Tapi pada waktu zaman dulu masih belum semenarik sekarang sih, Pak, iMessage. Yang apa? iMessage itu belum semenarik sekarang kalau zaman dulu. Mungkin masih Betul. kalah pamor, tapi kebanyakan user iOS dulu masih pakai BBM sama waktu awal-awal ya, Pak. Masih pakai BBM daripada iMessage. BBM dan WhatsApp. Waktu itu saya pakai iPhone, tapi yang saya pakai komunikasinya pakai WhatsApp. Saya ingat banget WhatsApp itu dari tahun berapa ya? 2000. Saya pakai WhatsApp itu udah dari tahun 2003 kalau nggak salah. Belum terlalu populer 2003, enggak sih? 2007, 2005 lah. Oke, nah ini kita masuk ke mobile OS saat ini ya. Mobile OS saat ini pilihannya sih hanya ada Android dan iOS. Ada pilihan lain lagi nggak? Ada yang tahu? Ada mobile OS apa lagi selain Android dan iOS? Harmony. Kenapa? Symbian tadi Pak. Symbian, tapi masih ada yang pakai nggak Symbian? Kayaknya udah jarang banget ya. Iya, tapi masih ada sih Pak sebagian. Harmony Pak, Huawei. Oh ya, Harmony, Huawei. Kenapa Harmony itu muncul? Perang dagang Pak, Amerika Cina Pak. Google nggak bisa masuk. Betul. Selain itu ada lagi? Oh, ini di chatbox, betul, ada Windows Phone. Nggak terlalu populer sih, tapi dia ada. Nah, Android sendiri itu base-nya atau platformnya dia menggunakan Linux. Kenapa dia menggunakan Linux? Karena dia open platform dan dia lebih ringan. Nah, saat ini bahkan dari awal dia dibuat, Android itu digunakan untuk device yang touchscreen. Saya sendiri nggak pernah ngalamin ada Android diinstal di device yang bukan touchscreen. Rata-rata pasti ya desainnya memang dia dibuat untuk device touchscreen. Terus pengembangnya ya Google, sudah pada tahu, dan didukung oleh konsorsium namanya Open Handset Alliance. Nah, Android itu diluncurkan pertama secara komersil itu tahun 2008 dengan menggunakan HTC, partner dia ya. Nah, Android sendiri ini open karena dia open source base-nya. Dari sisi operating system-nya sendiri dia free, jadi bukan yang berbayar. Nah, ini nama source code-nya itu disebut sebagai Android Open Source Project. Android sendiri juga saat ini bukan hanya digunakan oleh handphone, tapi juga dia sudah mulai merambah ke device-device selain mobile device atau handphone. TV, wearable itu jam tangan, smartwatch kayak gitu ya. Dia juga pakai Android. Nah, kalau dari sisi partnernya saat ini ya semua produsen handphone pasti punya kerjasama dengan Android kecuali Apple. Nah,
Em, chat, chat, chat. Selfish OS dari Linux Pak sejak 2013. Oh, Selfish itu untuk mobile device juga bukan, Dani? Ya Pak, mobile. Mobile ya? Agak mirip sama Android. Device-nya apa yang pakai Selfish? Dia tuh open source Pak, tapi memang di Indonesia kayaknya jarang yang pakai Pak. Tapi ada sih, pernah ada yang pakai Pak, Selfish. Dia udah bundling gitu dengan device-nya atau kita install sendiri? Tahu saya belum, cuman pernah lihat ada yang logo Verizon Pak. Verizon. Iya, itu sih. Tapi sejauh ini entah itu mungkin build up bukan dari lokal ya. Jadi kurang tahu juga sih. Sekilas saja Pak pernah lihat itu Pak. Selfish. Tahun 2013 ya? Iya, 2013. Dia zamannya Android juga. Nah, ini turunan-turunan dari Android operating system. Yang pertama itu ada Android One, ya ini versi 1. User interface-nya juga ya masih minim pada waktu itu. Dan dari sisi patching atau pembaruan OS-nya, update, dan lain sebagainya, ini direct langsung dengan Google. Nah, selain dari Android One, itu ada namanya Alios. Ini dikembangkan oleh Alibaba, dan kebanyakan operating system ini, Alias ini dipakai untuk device-device IoT, Internet of Things. Ada yang tahu Internet of Things itu apa? Perangkat yang terhubung dengan internet dan bisa dikontrol via internet Pak, atau via perintah. Oke. Kayaknya sering banget ini si Dani ini. Saya kebetulan pakai Pak. Oh, pakai. Pakai untuk apa? Salah satunya penerangan Pak. Penerangan sama fungsi Windows Google Home tuh Pak. Oke. Udah pakai Google Home ya di rumah ya? Udah Pak. Buat ditinggal-tinggal rumahnya Pak, soalnya jarang di rumah Pak. Ini juga ada BlackBerry Secure. Pada waktu itu BlackBerry juga bekerja sama dengan Android. Dia mengembangkan BlackBerry Secure namanya. Nah, ini dipakai untuk device dia yang sudah menggunakan touchscreen. Kan kalau rata-rata device-nya BlackBerry awalnya itu nggak ada yang touchscreen ya, karena dia mengandalkan QWERTY keypad-nya. Dan ada lagi itu Color OS. Ini ngetrend sekali. Saat ini dipakai oleh Oppo dan Realme. Oke, karena masih azan kita hold dulu ya. Kita tunggu azannya selesai.
Oke, lanjut. Sebentar saya capture absensi dulu ya. Absen ya. Oh, salah saya. Oke, ini lanjut ke turunan Android yang lain, itu ada Copperhead OS. Ini berfokus pada privacy dan keamanan. Dikembangkan oleh Copperhead, di mana dia itu perusahaan security di Kanada. Dan operating system ini mendukung penggunaan pada beberapa smartphone Google Pixel. Jadi Google juga buat device sendiri ya, namanya Google Pixel. Terus MUI, ini kepanjangannya Emotion User Interface, dia salah satu OS dari Huawei dan digunakan pada perangkat Huawei dan Honor. Huawei itu level tingginya, prestisnya lah gitu, dan Honor itu dipakai untuk device-device dia yang harganya lebih low level atau entry level ke medium. Oke, selanjutnya ada Lineage OS, dikembangkan oleh salah satu konsorsium di Prancis, dan ini sebetulnya tidak mengandung Google Apps dan Google Service, tapi tetap dia base-nya Android ya. Terus setelah itu ada Amazon. Amazon sendiri punya operating system namanya Fire OS. Dia dipakai oleh device-device dia seperti tabletnya, Kindle dan lain sebagainya. Termasuk dia juga kalau di US ada TV ya, dia produce television dan dia sudah menggunakan Fire OS. Ini ada Flame OS, ini dikembangkan oleh Meizu. Ini salah satu perusahaan China juga. Dan smartphone-nya juga ada. Di Indonesia ada nggak ya masuk Meizu? Kayaknya Ada pernah Pak. dengar. Ada ya? 2016 masuk, 2017 mulai dipasarkan Pak. Mulai ada KTPM-nya Pak. Oke. Masih sampai sekarang? Kebetulan udah vakum Pak. Oke. Oke, terus ada juga FunTouch, ini dikembangkan oleh Vivo. Ini sih dari sisi interface-nya ya, kebanyakan yang dimodifikasi, termasuk dia punya beberapa fitur tambahan yang dibuat secara custom oleh Vivo-nya. Ada Graphene OS, ini fokusnya juga pada security, di mana untuk melindungi data atau privacy dikembangkan oleh Daniel McKay. Dan ini dia juga kompatibel untuk smartphone Google Pixel. Ini rata-rata kalau di US atau di Eropa itu biasanya masing-masing perusahaan itu karyawannya diberikan handphone. Kalau perusahaan itu criticality dari sisi aspek security-nya tinggi gitu ya, maka handphone itu hanya diinstal operating system tertentu yang dari aspek keamanannya yang mumpuni. Jadi contohnya kayak Graphene OS tadi juga ada di atas yang security juga. Itu fungsinya supaya lebih aman aja jaga data. Instead of install pakai operating system bawaan dari handphone itu sangat rentan sekali ya celah keamanannya. HTC dia mengembangkan HTC Sense. Ini dulu lumayan tenar sih, maksudnya HTC lumayan oke waktu itu. Dari sisi interface-nya lah waktu itu sangat ya berbeda dibandingkan dengan yang lain. Jadi dulu sempat tren juga untuk HTC.
Ini selanjutnya Vivo juga bikin OS baru juga, namanya Ico UI, dan ini masih pakai platformnya masih pakai FunTouch yang tadi yang pertama ya, OS Vivo yang pertama. Tapi dia dari sisi interface dibikin berbeda dengan yang versi FunTouch-nya. Indus OS ini operating system untuk mobile yang dikembangkan oleh India, dan dia kompatibel untuk device-device yang produsennya di India, ada Micromax, Intex, Carbon. Nah, ini satu sisi juga menunjukkan bahwa India itu juga dari sisi IT memang harus diakui ya, jauh maju juga. Dan sekarang Banyak CEO-nya Pak, orang India. betul, perusahaan-perusahaan teknologi sekarang 3/4 CEO perusahaan teknologi di seluruh dunia itu adalah orang India. Somehow ya kita harus ngakuin dia memang jago. Terus yang selanjutnya ada UX9, ini punyanya LG. Sebelumnya LG juga bikin OS namanya Optimus UI. Rata-rata sebetulnya semua OS yang dikembangkan oleh masing-masing produsen device itu supaya memberikan kesan yang berbeda gitu untuk penggunanya gitu. Yang pasti dimainin itu dari sisi interface, itu pasti dibikin berbeda dengan yang lain. Meskipun secara menu, secara kalau deep dive lihat detail menunya itu pasti sama antara satu handphone dengan handphone yang lain. Contohnya ya pasti untuk ngatur brightness itu pasti ada. Ngatur connectivity, mobile data, dan lain sebagainya pasti ada. Update software juga pasti ada. Jadi kebanyakan yang dimainin itu dari sisi interface-nya. Ini ada juga Lineage OS, ini kelanjutan dari Cyanogen. Dia dikembangkan oleh Lineage team ya. Dan ini digunakan untuk beberapa smartphone dan tablet, termasuk ini disebutin ada set-top box. Jadi set-top box itu untuk biasanya dipakai untuk TV kabel dan lain sebagainya. Cuman kalau di Indonesia saya belum pernah lihat ada ini. Kalau Cyanogennya saya pernah lihat. Magic UI ini juga Huawei, update dari MUI. Terus ada Mi Favor itu punyanya ZTE. Ya selain dari sisi interface, mereka kadang masing-masing produsen OS itu dia bikin aplikasi-aplikasi khusus ya yang hanya bisa diakses oleh OS itu gitu. Contohnya kayak Samsung, dia pasti banyak aplikasi-aplikasi yang bawaan Samsung gitu. Dan itu hanya kompatibel untuk device Samsung. Dari selain Samsung ada juga Xiaomi gitu kan. Itu ikonnya udah beda-beda, aplikasinya juga berbeda. Dan itu hanya support untuk digunakan di device Xiaomi. Nah ini MIUI, OS-nya Xiaomi, yang dulu sempat kena ban juga, di mana Google Play Service-nya tidak bisa tidak ada di handphonenya gitu. Meskipun di back pada saat kita beli, kita bisa bikin backdoor untuk install Google Play Service di dalam handphone tersebut. Tapi kayak Play Store itu bawaannya nggak ada. Pasti ngalamin lah ya, yang kalian semua pasti tahu lah. One UI ini dulu namanya TouchWiz, punyanya Samsung. Nah ini dari sisi interface berbeda sekali dengan yang lain, dan aplikasi-aplikasinya juga bawaannya lebih banyak dibandingkan device-device yang lain.
lebih banyak dan lebih kadang kita nggak pakai sih aplikasi. Oxygen OS ini juga Cina, punyanya OnePlus, dan ini kebanyakan hanya ada di pasaran China sendiri. Nah, Google sendiri juga ada Google Pixel UI, di mana Google selain dia bikin Android-nya, dia juga punya device sendiri namanya Google Pixel, dan di dalamnya dia ada OS yang sendiri lagi namanya Google Pixel UI. Ya, dari sisi interface sih sebetulnya tidak jauh berbeda dengan stok Android. Realme, ya, produsennya Realme, Replicant. Nah, Replicant AOSP ini juga proprietary, jadi meskipun dia Android, tapi dia dibikin closed system dan dia dibikin tertutup sehingga tidak bisa dimodify oleh pihak-pihak lain. Tujuannya apa? Faktor yang utama pastinya dari aspek keamanan. Namanya Replicant. Nah, ini TCL. TCL kalau di Indonesia itu sebetulnya device-nya kebanyakan TV. Tapi zaman dulu sekali itu, dulu saya pernah punya TCL, handphone TCL, bentuknya kotak. DVD player juga Pak, sempat booming juga tuh. Oh ya, VCD, DVD player, ya audio device lah, kebanyakan TCL ya. Terus Sony. Nah, ini Sony dulu punya Sony Xperia. Ini dulu sangat populer sebelum Android device banyak ya. Dia Xperia itu juga termasuk tangguh device-nya, dan dari sisi harga juga Sony Xperia agak tinggi kalau nggak salah. Pangsa pasarnya lumayan tinggi. Yang murahnya ada Pak, yang Docomo Pak. Docomo itu punya Sony ya? Iya ya, tapi yang dari Jepang Pak, build up, dia nggak resmi. Oh, oke. Padahal kamera Sony dipakai Pak sama Vivo, Oppo, dan kawan-kawan tuh, grupnya Vivo. Lensanya maksudnya? Lensa sama sensor grafiknya Pak. Ya, karena biasanya produsen spare part-nya sendiri itu mereka jualan kemana-mana gitu. Jadi kayak contohnya yang paling populer sih memang lensanya Sony ya, itu terkenal sekali. Gitu. Ya, Dan seri MX yang paling banyak itu. Iya, rata-rata device kayak Samsung yang tinggi itu juga pasti sensornya atau lensanya pakai Sony. Ya, kalau Huawei, Leica. Ya, Huawei sempat sampai sekarang nggak pakai Leica. Masih Pak, masih aktif sama Leica. Wah, hebat sih. Itu keren sih. Maksudnya dia berani menggunakan produsen Leica itu mana Eropa kan? Iya, premium itu. Sangat-sangat premium dari sisi lensanya, ketangguhannya, terus ya jauh sih. Leica mahal sih lensanya. Saya sebetulnya pengen punya Huawei ya, cuman nggak tahu, belum, mungkin masih parno karena dia masih jadi di-ban oleh Android. Jadi ada yang punya Huawei di sini, ada yang pakai Huawei. Sempat pakai Pak. Oke nggak sih? Oke Pak, apalagi P30 atau P40 Pro Pak. Cuman sayangnya P40 udah nggak ada Google ya. Kalau yang sekarang itu juga dia keren-keren juga. Nova, seri Nova ya? Ya ini Azam, Nova 5T. Bentuknya sih oke ya, Huawei. Cuman Kameranya Pak. saya nggak tahu penggunaannya gimana gitu loh. Impact-nya pada saat kita pakai gitu, apakah susah atau enggak nginstal aplikasi ya.
Ada yang bisa sharing nggak? Dia kan ngembangin ini sendiri, Pak. App marketnya sendiri, Pak. APK Store-nya tuh. Iya, betul. Maksudnya application store-nya karena dia dikembangin sendiri, compatibility-nya dengan aplikasi-aplikasi yang non Huawei gimana? Agak ribet, Pak. Ekosistemnya beda soalnya. Hmm. Sama kayak iPhone lah misalnya. Kecuali kalau memang fanboy di situ, ekosistemnya di situ ya cocok sih, Pak. Kayaknya Azam ini pengguna Huawei, dia di chatbox. Banyak reviewer udah sharing cara gampang pakai Huawei, Pak. Ya. Nah, ini selain itu ada Zen UI, ini punyanya Asus. Ini dulu Asus juga tenar sih, karena sekarang juga ROG Phone kan. Ya, Digunakan, ROG. ya, ROG. Smart yang dipakai oleh smartphone device-nya Asus sendiri. Ini ada ZUI juga, ZUI punyanya Lenovo. Anak perusahaan sih, anak perusahaan Lenovo, ZUK. Nah, iOS. Ya, ini punyanya Apple. Dan rata-rata dipakai oleh, ya hanya dipakai oleh device-device-nya Apple. Dan dia closed system, dia eksklusif. Dikembangkan pertama sejak tahun 2007, masih zamannya Steve Jobs ya. Dan pertama kali iPhone OS dirilis itu tahun 2007 tanggal 29 Juni. Ini dirilis namanya iPhone OS. Bareng launching MacBook Air juga tuh, Pak. 2007 MacBook Air MacBook Air 2007 Pak 13,3 inch yang dia pakai ini Pak amplop yang dimasukkan ke amplop coklat tuh, Pak. iya yang Nah, ada itu persentasenya. Iya. Iya. Itu 2007. Kebetulan saya juga pakai MacBook Air ini, tapi saya nggak tahu juga ini tahun berapa. Sama, Pak. Tangguh sih produknya Apple itu, saya suka long life, dia panjang masanya. Punya laptop yang bukan yang Windows gitu ya, umurnya ketebak paling lama juga 3 tahun. Tapi kalau pakai iOS itu somehow 5 tahun, 6 tahun itu masih nggak kadaluarsa gitu. Nah, ini perkembangan iOS sendiri dari sisi versi, penamaannya yang awalnya iPhone OS berubah menjadi iOS gitu ya, dari di 2010 dan sampai sekarang dia masih namanya pakai iOS. iPad OS adalah mobile OS yang dikembangkan oleh Apple juga. Nah, sebetulnya kalau yang iPad OS ini kurang lebih juga sama pakai iOS, cuman dia didesain untuk digunakan di tablet dia, iPad, dan fitur-fiturnya juga disesuaikan dengan ukuran device-nya gitu kan. Rata-rata iPad pasti jauh lebih besar dibandingkan iPhone-nya. Nah, iPad OS juga sama, dia closed system, digunakan sejak tahun versi pertamanya itu di 2019. Ini versinya 13 sampai 14. Harusnya ada yang baru ini di 2021, saya lupa belum masukin. Nah, ini ada Watch OS. Ini dipakai untuk wearable device dia. iOS ada bloatware-nya nggak, Pak? Oke. Bloatware itu apa ya? Aku nggak ngerti ya. Dede, bisa bantu? Bloatware apa? Ini Azam jawabnya bawaan, Pak. Oke, dia tahu mungkin bloatware itu apa.
tapi aku nggak tahu bloatware itu apa. Kalau ada yang mau sharing bloatware itu apa, silahkan. Kan kita nambah wawasan. Ini watchOS itu dipakai untuk Apple Watch, sama juga closed system, dan dia hanya bisa diinstal di device-nya Apple Watch. Ini perkembangannya lumayan kenceng, dia dari terbit pertama 2015 sampai 2020 dia udah mengeluarkan 2, 3, 4, 5, ya kurang lebih 12 version gitu. Meskipun dia versionnya cuma sampai 7, tetapi masing-masing versionnya punya subversion. Bloatware, aplikasi bawaan yang sudah terpasang di device-nya. Aplikasi bawaan. Itu Pak, Oh. kayak Gmail, lain-lain lah Pak. Google Contact misalnya Pak, kalau Oh. di Android. Pertanyaannya kenapa iOS ada bloatware-nya? Jadi bingung dong. Kalau di Android mungkin masing-masing Android OS dia punya bloatware sendiri-sendiri tergantung siapa yang ngembangin gitu. Huawei punya, Samsung punya gitu. Nah, kalau iOS kan dia punyanya Apple doang ya. Apa yang jadi big deal untuk bloatware-nya? Walah, bloatware itu artinya begitu. Oke. Oh, ternyata dia sendiri nanya tapi dia belum mengerti, nggak tahu detailnya. Ya, bagus. Terima kasih penjelasannya Nada. Nada juga tim jago pakar mobile OS. Ini sama. Bloatware itu kalau menurut saya aplikasi bawaan yang useless dan memberatkan. Yaitu gimmick lah sebetulnya dia untuk membedakan dengan yang lain. Rata-rata kebanyakan kayak gitu. Meskipun kayak Samsung dia sudah agak sedikit milih-milih ya. Maksudnya kayak dia punya Samsung Health. Itu saya pakai lebih, maksudnya meskipun saya nggak aktifin dan bukan nggak aktifin ya, tapi meskipun saya nggak active user yang pakai, pada saat saya kantongin handphone, selama Samsung Health-nya itu deactivate, dia akan menghitung tuh berapa banyak saya jalan sehari. Terus kalau dipakai olahraga, dia juga membantu untuk mengukur denyut nadi, detak jantung, pernafasan, dan sebagainya. Saturasi oksigen juga. Oksigen, kalau oksigen saya pakai smartwatch-nya. Oke, ini ada Tizen OS. Ini Linux base juga dikembangkan oleh Samsung. Dirilis tahun 2012 dan konsep awalnya ini berbasis HTML5 untuk perangkat mobile menggantikan MiGo. Lalu Samsung menggabungkan Bada di dalamnya dan terbentuklah Tizen. Ini nggak booming ya di Indonesia versi Samsung Tizen ini. Sempat jual Pak dulu HP-nya Pak, nggak laku-laku. Betul. Nah, dulu itu ya, dulu waktu Samsung ngembangin Tizen itu tujuannya juga mau menyaingi Android dan sayangnya nggak berhasil. Malah sekarang Samsung juga ketergantungannya sama Android. Nah, ini yang sedikit populer, namanya Chrome OS. Ini juga punyanya Google. Dan sebetulnya konsepnya waktu itu dia kan Chrome sudah dipakai untuk browser ya, dan dia mencoba mengembangkan operating system tapi yang bisa di-launch menggunakan browser. Secara konsep waktu itu out of the box gitu, nggak ada produsen operating system lain yang memikirkan itu. Dan sebetulnya operating system Chrome OS ini cukup ringan, cuman dia nggak terlalu, mungkin karena pengembangannya nggak terlalu, risetnya nggak terlalu banyak kali ya.
Jadi seakan-akan kayak stagnan gitu. Dan dia jadi kayak kurang update lah, jadi kurang berkembang. Padahal waktu dia muncul pertama itu antusiasnya banyak gitu. Karena orang dengan simple ini bisa diinstal dimanapun, di device apapun, jadi bisa multi platform dan lain sebagainya. Bukan hanya di smartphone, tapi di laptop, komputer, dan lain sebagainya kita bisa pakai Chrome OS. Nah, di dalam Chrome OS sendiri ini juga dikoneksikan ke Google Play Store, sehingga kita juga bisa menginstal game-game yang ada di handphone gitu ya. Katanya pakai Chromeos, Celeron, Bias, bisa ganas. Oke. Aku nggak pernah main-main pakai ini ya, maksudnya belum pernah sih. Oke. Selanjutnya ada Kai OS. Ini sama, base-nya Linux base juga, dikembangkan oleh perusahaan di Hong Kong. Dan ini turunan dari Firefox yang sudah discontinue tahun 2016. Fokusnya sendiri untuk KaiOS itu digunakan untuk bisa nambahin fitur-fitur yang ada di handphone, bukan untuk jadi main operating systemnya enggak, tapi dia hanya untuk layer di atasnya dan fungsinya untuk ada tambahan-tambahan fitur gitu aja. Ini nggak ada juga di Indonesia. Nah, ini Selfish tadi yang disebutkan ya. Selfish OS ini pengembangnya Jolla, perusahaan yang ada di Finlandia. Kelanjutan dari Migo. Mungkin di Eropa ada perangkatnya sendiri namanya Jolla ya. Kalau di sini kayaknya nggak masuk kan. Nah, ini dikembangkan dari tahun 2013 sampai 2015. Mungkin sekarang masih ada, tapi aku nggak tahu. Fuchsia, ini juga sistem operasi yang dikembangkan oleh Google, tapi dia nggak pakai Linux, tapi dia pakai kernel sendiri yang disebut Citron. Ini nggak booming juga, belum entah ini bisa disebut sebetulnya next generation dari Android, tapi ya kita lihat nanti seperti apa. Kalau saat ini belum banyak dipakai di smartphone, dan saya belum tahu sih ada smartphone yang pakai atau enggak, tapi kalau kebetulan di perusahaan saya pakai Bloomberg, dan di mana aplikasinya Bloomberg itu running di semacam on the fly OS-nya. Nah, itu dia pakai Fuchsia ini. Dan Bloomberg sendiri punya dedicated device atau perangkat, di mana perangkat itu running menggunakan operating system ini. Secara penggunaan ini juga, kalau saya lihat di Bloomberg-nya sendiri ya, pada saat pakai Bloomberg, dia modelnya widget-widget gitu. Jadi pada saat kita buka opening pertama, itu akan muncul dashboard-nya, di situ ada beberapa menu, termasuk ada icon-icon aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai atau bisa di-run. Dan saat ini dia ada versi cloud-nya sendiri, tapi belum mature juga sih. Ini versi BlackBerry OS terakhir, BlackBerry 10, dan dia mengembangkan sendiri ya, BlackBerry basisnya pakai QNX, dulu RIM, terus jadi BlackBerry LTD, diperkenalkan tahun 2013 dengan menggunakan device-nya itu Z10, dan dia sudah full touchscreen. Dan temennya ada Q10, di mana dia half-half. Jadi separuh dia touchscreen, separuhnya physical QWERTY keyboard.
Nah, sayangnya BlackBerry 10 itu failed, tidak bisa bersaing dengan Android dan iOS. Sehingga pada tahun 2016, BlackBerry menyerah dan berhenti memproduksi smartphone. BlackBerry sendiri mengumumkan sistem operasi yang BlackBerry 10-nya itu sudah end of life di 4 Januari 2022. Hari ini, Pak. 4 Januari 2022. Emang hari ini ya? Oh iya, Iya, betul Pak. hari ini dong. Pas banget ya. Terakhir Hari ini. juga itu endingnya di Indonesia, Pak, waktu yang BBM tuh. Dulu sempat diakuisisi sama MTech, Pak, 2016. Iya, betul. Sempat diakuisisi. Pak, izin tanya, apa yang menyebabkan BlackBerry OS ini kalah bersaing dengan Android? Oke. Faktor utama yang menyebabkan kenapa susah bersaing dengan Android, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa? Bukan open source, Pak. Betul. Karena dia tidak open source. Dan BlackBerry itu terkesan eksklusif. Sebetulnya satu sisi, eksklusivitas itu penting. Jadi pada saat kita ngomongin contohnya Apple, gitu ya, dia terkenal, dia laku, dia ngetren. Yang bikin dia seperti itu karena dia eksklusif. Tapi di luar dari eksklusivitas dia, itu harus disupport oleh fitur-fitur yang selalu diriset untuk sesuai dengan kebutuhan. Dan itu harus ngikutin tren. Sedangkan BlackBerry sendiri, waktu itu dia mengembangkan closed system OS-nya, terus aplikasi-aplikasi yang ada di BlackBerry itu semua dikembangkan oleh BlackBerry-nya sendiri. Tidak dilepas untuk jadi contohnya kayak iOS itu meskipun dia closed system, aplikasinya itu bisa dikembangkan oleh pihak lain dengan cara dia bikin aplikasi menggunakan SDK-nya gitu ya, kayak semacam software development kit-nya iOS, dan orang lain pun bisa mengembangkan aplikasi. Sedangkan BlackBerry dia nggak pakai strategi itu gitu. Jadi dia hanya kekeh bahwa kita itu eksklusif loh, aplikasi kita yang bikin sendiri. Dan yang dijual sama dia, yang bikin dia tenar waktu itu hanya BBM saja, dia rely on BBM Messenger. Dan itu fokus produk utama yang dia, sebetulnya bukan salah pada saat dia fokus seperti itu. Tetapi lambat laun, kalau dia hanya fokusnya ke BBM, sedangkan Android bisa melakukan hal lain, yang lebih fun, let's say untuk install game dan lain sebagainya, gamenya banyak, ya itulah yang menyebabkan BlackBerry sendiri jadi kalah di pasar. Itu. Nah, ini lanjut ke bagian mobile OS yang sudah discontinue. Ya, ini BlackBerry yang lama ya. Ini ada Bada juga, produsennya Tizen, Firefox OS. Firefox-nya sendiri juga udah tutup. Migo, Palm OS. Nah, sejarah. Nasibnya BlackBerry itu kurang lebih sama dengan Palm OS. Palm OS itu sempat jadi tren waktu itu. Tapi umurnya nggak selama BlackBerry. Karena kalau Palm itu eksklusif di zamannya, target pasar dia adalah untuk perusahaan, jadi digunakan untuk produktivitas bekerja. Karena di Palm OS dulu fiturnya itu ada kayak semacam Outlook, kita bisa bikin task list di situ, bisa sharing dengan karyawan yang lain, teman-teman yang lain pakai same device. Cuman harganya mahal. Tapi barangnya bagus sih. Saya dulu pernah punya satu juga untuk Palm OS. Itu keren, device-nya itu keren dibandingkan device-device handphone yang lain pada zamannya. CDA ya, Pak, kalau nggak salah, Pak.
PDA itu ada sendiri. Jadi personal data assistance itu sebetulnya ada perusahaan sendiri. Terus dia itu gimana ya sejarahnya ya. Awalnya lebih muncul PDA dulu, setelah itu ada PDA yang dia menggunakan OS-nya itu Palm. Ada PDA yang lain juga enggak, tapi ya kayak Windows pun juga ada, Mac Windows untuk PDA itu juga ada. Nah, kalau Palm itu spesifik. Ini dulu waktu muncul pertama itu kurang lebih tenarnya itu kayak iOS gitu, kayak Apple iPhone gitulah. Jadi dia eksklusif banget, keren banget, bagus banget. Dibandingkan PDA yang dia pakai Windows, jauh banget sih. Pakai Microsoft PDA itu juga jauh banget. Palm lebih mudah penggunaannya. Cuman Ada ya. lagi itu Pak, kompetitornya dulu Pak, eranya itu tuh O2 Pak. Oh ya, O2 itu setelah Palm itu hampir tenggelam, muncul Oksigen tuh ya Oksigen lah, O2. Betul. O2 itu bagus juga waktu itu. Sempat jadi sponsor Arsenal dulu Pak, ada di jersinya itu. Ya di jersinya Arsenal. Oke, Symbian OS itu juga sudah discontinue sejak 2012. Terus Windows Mobile itu terakhir di 2010, ini Windows Phone 7. Terus di 2010 juga dia ada Windows 10 Mobile sampai umurnya sampai 2015. Jadi sebetulnya Windows sendiri juga konsisten ya, dia selalu mengembangkan juga Windows Phone-nya. Nah, ini Windows 10 untuk handphone 2015, bahkan lebih duluan di handphone daripada di komputer kan, Windows 10 jadinya. Rilis terakhirnya 2015, WebOS itu 2009. Nah, ini Android OS sendiri. Android OS itu didirikan di California Oktober 2003. Tujuan awal perusahaannya mengembangkan operating system canggih untuk digital kamera. Jadi Android waktu itu dibuat bukan untuk smartphone, tapi untuk kamera. Namun pada akhirnya dirasa pangsa kamera itu tidak terlalu besar, akhirnya dia menggeser ke smartphone. Jadi sebetulnya pada saat dia ngembangkan pun di awal juga tujuannya bukan untuk smartphone. Awalnya targetnya untuk kamera digital. Gitu ya. Kembali lagi yang bikin dia berubah adalah tuntutan pasar. Jadi sebetulnya teknologi yang akan survive, pengembang yang akan selalu keep up, itu syaratnya adalah dia harus mengikuti kebutuhan pasar. Pada saat dia nggak bisa compete dengan kebutuhan pasar, dia akan tenggelam. Nah, di tahun 2005, Google mengakuisisi Android, dan karyawan-karyawan semuanya yang mengembangkan Android di awal itu bergabung dengan Google. Jadi awalnya bukan Android itu bukan Google ya yang mengembangkan. Jadi perusahaannya Andy Rubin dan Rich Miner, Nick Search dan Chris White inilah yang nama perusahaannya Android Incorporation. Di tahun 2005 baru dia diakuisisi oleh Google, sehingga akhirnya dia Android sekarang punyanya Google. Nah, pada saat itu pengembangan Android itu juga refer ke BlackBerry, di mana BlackBerry kan punya QWERTY keypad kan.
Nah, Android meniru, tetapi dia bukan menggunakan analog keypad, dia rubah menjadi QWERTY yang digital. Nah, ini pada tahun 2007, pada saat itu iPhone keluar, nah Android itu melihat juga iPhone seperti apa, gitu. Dan itu yang membuat Android jadi terpacu untuk mengembangkan yang mendekati iPhone secara fungsi dan secara desain. Nah, tahun 2007, OHA atau Open Handset Alliance, konsorsium perusahaan teknologi, ini gabungan, banyak brand, di situ ada Google, HTC, Samsung, Motorola, dan lain sebagainya, itu resmi mendukung Android. Jadi kurang lebih kayak dia ikutan jadi investor lah, dan ikut beli sahamnya. Nah, akhirnya tahun 2008 Android rilis versi Android One, gitu ya, dan dipakai di HTC waktu itu. Nah, ini logo-logo Android. Nah, ini Dani juga sharing nih. Android pernah ditolak Bill Gates, Microsoft, dan Samsung. Di mana ya ini juga salah satu part pada saat Android itu offering gitu ya ke pendiri-pendiri teknologi atau perusahaan-perusahaan teknologi. Microsoft dan Samsung waktu itu salah satu perusahaan yang menolak, gitu. Dia nggak mau gitu mensponsori Android. Ini hanya ya sekilas detail mengenai API dan release date dari Android untuk masing-masing version, Android One, 1.1, terus termasuk codename di versi 1.5. Akhirnya dia bikin codename. Untuk versi 1.5 namanya Cupcake. Ini dulu juga strategi pasar, strategi penjualan sih menurut saya. Karena dengan bikin codename seperti itu, masing-masing orang itu jadi terpacu untuk, oh ini lucu dong, ini apalagi dia pakai nama-nama kayak candy gitu ya, kayak candy terus cake, coklat dan lain sebagainya gitu. Dan disesuaikan dengan alfabet gitu. Dan ini 1.5 itu versi C, jadi dia pakai cupcake. Versi D-nya dia pakai donut. Ini versinya 1.6. Eclair, itu kan kayak menarik gitu. Ini nama makanan gitu. Jadi itu Dessert, yang Pak, pencuci mulut. iya. Ya apa namanya cake lah. Dia jadi membuat orang itu untuk tertarik untuk selalu ngupdate OS dia. Jadi kan dulu kalau zaman saya dulu sih sempat handphonenya udah diupdate belum, udah pakai ini belum, pakai lollipop belum, pakai KitKat, dan itu selalu ditunggu-tunggu gitu. Kapan rilis terbaru itu selalu ditunggu-tunggu oleh pengguna semua smartphone. Kalau sekarang nggak terlalu peduli lah ya, udah bosen kali ya ngupdate OS. Ini Froyo 2010, Gingerbread 2010 juga, Honeycomb, ice cream sandwich, menarik banget sih sebenarnya dia bikin logo. Ini strateginya keren banget. Oke, dari sisi sini ada pertanyaan? Harusnya nggak ada, ini cuma wawasan aja, ini histori. Izin nambahkan, Pak. Ya, silahkan. Dulu 2015 tadi kan disinggung Pak ada iOS itu dulu pernah masuk Pak. Bundling sama Advance sama IM3 kalau nggak salah. Advance dan IM3? Iya.
Oh, oke. Dia pakai KaiOS ya? Iya, dia ada juga kan aplikasi marketnya, Kai Store namanya. Oke. Saya belum pernah lihat sih. Pernah pakai dan Dulu pernah ada penawaran Pak dari sales. Pernah lihat juga sih ada iklannya. Dia oh, untuk fitur pun kan. oke oke oke. Ini bundling gitu ya modelnya ya? Ya Pak. Kayak zaman JTE dulu waktu masuk ada Asia, Hmm, Exi dulu zaman dulu Pak. Yang CDMA itu. betul. Asia itu punyanya Bakri itu ya. Iya. Oke. Dan materi kita ya hari ini sih sebetulnya mobile OS doang. Nah, ini dia selain tadi code name gitu ya. Di Android itu dia juga Google itu juga menyisipkan Easter egg di setiap versi Android. Sebetulnya Easter egg itu bukan sesuatu yang baru karena dulu di O2 tadi untuk diingetin O2 dan di iPhone pun juga ada Easter egg. Gitu. Easter egg. Jadi Easter egg itu kayak dia ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Kadang dia bisa bentuknya game atau bentuknya ya semacam small video, yang lucu-lucu gitulah pokoknya. Nah ini juga kalau di Android itu kan biasanya pada saat kita munculin versionnya gitu ya, kita tekan gitu, nanti akhirnya dia muncul apa gitu. Nah ini juga lucu sih, maksudnya strategi penjualan, marketing strategi. Nah ini statistik pengguna dari antara Android dan iOS beserta OS-OS yang lain yang ada di pasaran. Statistik ini dari tahun 2020 ya, di mana 73% pengguna mobile device dari mobile OS market share itu semua pengguna Android. Dan 26%-nya itu menggunakan iOS. Ini yang orang eksklusif. Ini ya Android tetap juara di 73%. Nah, di Indonesia sendiri market share-nya seperti ini di tahun 2020. Android itu 92% dan 77% penduduk Indonesia itu menggunakan iOS. Meskipun masih ada juga yang pakai Samsung, Nokia, Windows, Tyson itu nggak pakai. Oke, materinya untuk hari ini sampai di sini. Jadi kita bisa selesai lebih cepat. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mau nanya materi hari ini boleh, nanya materi kemarin boleh, nanya yang lain juga boleh. Ada pertanyaan? Diskusi? Sebelum itu saya capture lagi untuk absensi. Oke, sambil nunggu kalau mau ada yang nanya, sudah pada aware kan? Sorry, ada alarm. Oke. Minggu keempat Januari kita akan UAS. Dan sebelum UAS saya akan memberikan kuis atau tugas, small tugas. Kalau nggak di minggu depan, ya minggu depannya lagi. Jadi make sure tetap ikut di minggu depan dan minggu depannya lagi. Supaya nggak ketinggalan tugas. Nggak ada pertanyaan? Tumben sepi. Oke?
Abdurrahman, biasanya kamu nanya, nggak nanya? Pengen cepet ya? Sambil kerja Pak. Masih kerja jam segini? Masih Pak, lembur Pak. Masih banyak troubleshooting di lapangan. Tapi ini di rumah atau di lapangan? Di lapangan Pak, lagi instalasi PC. Oh, oke. Oke. Nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih atas attention-nya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.